Generasi optimis ini akan terancam oleh bahaya laten bernama intoleransi. Kemajuan kita akan terancam jika kelak orang yang menggantikan Pak Jokowi adalah sosok yang punya rekam jejak menggunakan isu SARA dan menghalalkan segala cara untuk menang dalam pilkada. Indonesia akan suram jika yang terpilih kelak adalah seorang pembohong dan juga yang pernah dipecat oleh Pak Jokowi karena tidak becus bekerja. Modkiar, peralat Niji untuk serang Giring, Anies malah kena skakmat PSI. Ditulis oleh Ferry Fadli. Serangan Giring terhadap Anies beberapa waktu lalu tentu sedikit banyak akan membuat Gubernur DKI itu sakit hati. Apalagi dia yang memang doyan pencitraan serta bernafsu banget pengen jadi presiden. Jelas serangan itu sedikit banyak telah merusak citranya. Dan kalau kita ingat kembali sliding tackle ala Ketua Umum PSI terhadap Gubernur yang didukung oleh Rizik dan kawan-kawan itu sangatlah keras. Masa dikatakannya, masa depan Indonesia akan suram jika dipimpin oleh pembohong dan punya rekam jejak memainkan isu SARA di pilkada. Meskipun tidak mengatakan namanya secara langsung, jelas yang disebut Giring itu adalah Anies. Pasalnya, ia juga memberikan clue seorang yang pernah dipecat dari kabinet Jokowi. Dan ex-menteri Jokowi yang berhasil menang di pilkada hanya Anies seorang. Kalau soal memainkan isu SARA, jangan ditanya lagi. Di belakangnya ada Rizik, Novel Bakbumin, Laskar FPI, serta pasukan kadrun. Jangankan agama, mayat pun mereka ancam. Yang tidak pilih Anies meninggalnya langsung dikubur tanpa disolatkan terlebih dahulu. Sementara soal pembohong, lihat saja program DP 0 rupiah. Rumah DP 0 rupiah itu targetnya terbangun 232.214 unit. Tapi pada 2021 lalu yang terbangun baru 780 unit. Padahal tahun ini masa jabatannya berakhir. Pertanyaannya, orang ini serius gak sih bekerja? Lantas, apakah Anies diam saja bobroknya dibongkar di depan umum itu? Tentu tidak, Ferguso. Bukan Wan Abut namanya kalau tidak pandai balas dendam. Lalu bagaimana caranya Anies balas dendam? Tentu tidak dengan cara kekerasan seperti yang sering dilakukan oleh Laskar FPI. Tapi ia malah mengundang grup band Niji untuk mengisi acara di Jakarta International Stadium. Kita tahu sendiri, Niji adalah mantan grup musik Giring. Dulu ketua PSI itu sebagai vokalisnya. Dan dia juga menjadi ujung tombak band Niji. Tapi karena terjun ke dunia politik, Giring akhirnya meninggalkan band yang telah membesarkan namanya tersebut. Pasca ditinggalkan Giring, Niji sempat vakum. Hingga pada tahun 2019 punya vokalis baru, yaitu Muhammad Yusuf Nur Ubay. Diketahui si Ubay ini merupakan salah satu kontestan Indonesian Idol 2014 lalu. Lantas, apakah Niji semakin bersinar pasca ditinggalnya Giring dan punya vokalis baru? Tidak, Ferguso. Bahkan terlihat semakin redup seperti lampu dop 5 watt. Menurut hemat penulis, roh dari Niji itu adalah Giring. Dan karakter Giring melekat banget di grup musik tersebut. Jadi ketika tidak ada Giring, otomatis Niji sudah dianggap mati oleh Nijiholic. Penulis berani jamin kalau pencapaian Niji sekarang nggak akan mampu menyaingi pencapaian Niji ketika masih ada Giring dulu. Tapi bagi Anies nggak penting. Yang ngisi acara di JIS merupakan grup berprestasi atau tidak. Yang penting bisa balas dendam ke Giring, titik. Terbukti, dengan mengundang Niji itu bisa dijadikan peluru untuk menghantam Giring. Tanpa tedeng aling-aling, Anies menyebut band Niji suaranya merdu dan tidak sumbang. Yang pada intinya, mantan Mendikbud pecatan Jokowi itu ingin mengatakan suara Giring beserta kader PSI lainnya yang menyerang dia sumbang alias nggak enak didengar. Hanya saja bukan PSI namanya kalau tidak melancarkan serangan balik.
Kita tahu sendiri bahwa partai yang pernah dipimpin oleh Grace Natali itu berisi anak muda. Yang anak muda ini gejolaknya masih membara, tidak mau kalah dan terkadang labil. Lantas apa saja balasan para anak muda PSI itu kepada Gubernur DKI yang sudah tua? Pertama, mereka menawarkan tanda tangan Giring. Jubir PSI Ari Bimo mengatakan, baru tahu kalau Anies ternyata Nijiholic. Untuk itu, PSI siap kirim tanda tangan founder band itu yang notabene adalah Giring. Kedua, PSI menyarankan agar Anies juga mengundang Niji tampil di lokasi sirkuit Formula E di Ancol, Jakarta Utara. Ini yang telak banget. Kita tahu sendiri bahwa hajatan Formula E ini hanya nyaring di ranah omongan doang, tapi realisasinya belum ada sama sekali. Memang dulu pernah bikin sirkuit digoreng dadakan di Monas, tapi karena tanpa melalui kajian yang mendalam, baru diketahui bahwa ternyata Monas itu merupakan kawasan cagar budaya yang tidak bisa dijadikan lokasi balapan. Koplaknya, penyelenggara balapan mobil listrik untuk bule itu masih juga songong dengan mengatakan sirkuit Formula E akan rampung dalam waktu 3 bulan. Padahal kalau dilihat di video vlognya Giring, di lokasi Formula E tersebut belum ada apa-apanya. Belum lagi itu dahulunya merupakan rawa-rawa yang dimanfaatkan untuk membuang lumpur kali. Selamat pagi guys, gue lagi ada di Ancol. Sekarang kita sudah ada di lokasi guys, Formula E. Sama kambing-kambing. Gokil sih ini project Formula E ya, project ambisius banget, budget besar, pakai uang rakyat, dan waktu persiapan yang mepet banget. Gue gak yakin nih bisa kejadian pembangunan sirkuit ini, dan kalau kejadian pasti dipaksakan. Ya kalau dipaksain mudah-mudahan nggak malu-maluin nama baik Indonesia lah di mata internasional. Info aja nih guys, Jakpro sudah membayar komitmen fee ke Formula E sebesar 560 miliar di tahun 2020. Kok bisa tinggal 5 bulan lagi Formula E sirkuitnya masih seperti ini? Kok bisa dana sebesar susah banget, 1,5 triliun uang rakyat, 1,5 triliun disia-siakan dengan cara yang seperti ini? Ya, gue gak habis pikir ya, uang warga Jakarta diambur-amburkan begini. Terus proyek ambisius buat nyapres ini semoga tidak merugikan uang pajak. Ya Allah. Duh, kaki gue masuk lagi. Aduh. Gak, gue nyangkut guys. Tolong dong. Gila nih. Tangannya lembek abis. Kayak begini bisa jadi sirkuit apa enggak nih? Aduh. Kayunya gue taruh sini ya. Oh iya, dipijak, jadi pijakan. Tapi dia stuck di situ sih. Bisa. Memang harus bisa. Aduh. Ayo, udah ada. Wah, kacau. Artinya apa? Kalau bekas lumpur mau dijadikan sirkuit, maka mau tidak mau harus ditimbun agar tanahnya padat. Itu jelas menambah waktu dalam menyelesaikan proyek pembangunan sirkuit Formula E. Ini membangun rumah DP 0 rupiah 1000 unit saja selama 5 tahun Anies tidak mampu. Apalagi membangun sirkuit Formula E hanya dalam kurun waktu 3 bulan saja. Tapi mengingat masa jabatannya yang akan berakhir pada Oktober 2022 mendatang, maka proyek ajang pencitraan Anies itu mau tidak mau harus rampung sebelum dia angkat koper dari Balai Kota DKI. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.